Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, selamat sore kepada Ibu Anda dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yasinta Kosmanto dengan NIM 01002327. Saya berasal dari kelas A3 Hukum Perikatan. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisa putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 276-PDTG-2020-PNMDN, yang mana dalam putusan ini menjelaskan mengenai perkara gugatan Wan Prestasi. Baik, adapun duduk perkara yang dapat saya uraikan ialah sebagai berikut. Penggugat merupakan pensiunan dari karyawan PT PLN Persero pada tahun 2012, yang mana penggugat ialah pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Udang nomor 6, Link 4, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota Madia Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, seluas kurang lebih 70 meter persegi, yang diperoleh dari perjanjian sewa beli tanah dan bangunan tertanggal 28 Desember 2007 antara penggugat dan tergugat. Sebelum mendapatkan hak atas bidang tanah dan bangunan itu, penggugat terlebih dahulu menempati rumah dinas PT PLN sebagaimana dalam surat izin penempatan rumah tertanggal 10 Juli 2001. Dan pada tahun 2006, penggugat telah diberitahukan oleh tergugat terkait adanya penjualan rumah dinas yang ditempati oleh penggugat sesuai dalam surat pemberitahuan dari PT PLN Kantor Jakarta Pusat tertanggal 28 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Deputi Direktur Akuntansi PT PLN Kantor Pusat. Selanjutnya, penggugat tertarik dan membuat surat pernyataan bersedia membeli rumah dinas tersebut. Lalu, pihak tergugat melakukan harga taksir rumah dinas sebesar Rp68.854.842 sebagaimana tertuang di dalam poin 1 pada surat pemberitahuan penjualan rumah dinas tertanggal 19 Desember 2007 dan poin 2-nya sesuai dengan instruksi Menteri BUMN tertanggal 4 September 2002, maka penggugat diberi keringanan harga jual sebesar Rp30.566.493 sebagaimana tertuang dalam poin kedua itu. Dan atas poin ke-1 dan kedua itu, harga jual rumah dinas kepada penggugat sebagaimana tertuang dalam poin ketiga adalah sebesar Rp37.988.390 yang dikeluarkan oleh Muhammad Rais selaku General Manager Bidang SDM dan Administrasi. Setelah itu, penggugat dan tergugat telah melakukan ikatan perjanjian sewa beli tanah dan bangunan tertanggal 28 Desember 2007. Kemudian penggugat menempati objek akuo dan dalam proses pembelian objek akuo itu dapat diangsur dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun atau 60 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa beli tanah dan bangunan itu dengan besar angsuran Rp7.597.678 selama 5 kali angsuran. Setelah dilunasi oleh penggugat, maka tergugat akan membuat akta jual beli antara penggugat dan tergugat di hadapan PPAT untuk pengurusan pemindahan hak atau proses balik nama atas objek akuo kepada penggugat. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus 2012, penggugat telah melunasi pembayaran ketiga dan kelima sebagaimana tertulis dalam buku kwitansi serta dalam bukti setor ke Bank BRI atas nama PT PLN wilayah Sumatera Utara. Setelah itu, sampai dengan saat ini sejak tahun 2012, proses peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak tergugat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian para pihak pada pokoknya tercantum dalam pasal 14 ayat 1, 2, dan 3 yang menyebutkan dengan tegas setelah pihak kedua melunasi semua angsurannya, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT yang ditunjuk oleh pihak kedua, yang mana karena tidak dilaksanakannya isi perjanjian itu telah membuat penggugat dirugikan, dan penggugat sendiri telah berulang kali menanyakan kejelasan status peralihan hak atas objek akuo ini kepada tergugat dan telah melakukan berbagai upaya musyawarah kepada tergugat dengan membuat surat maupun berkunjung ke kantor PT PLN, serta penggugat juga telah menunjuk PPAT untuk membuat akta jual beli antara penggugat dan tergugat untuk memenuhi persyaratan dalam pengurusan pemindahan hak atau pengurusan perolehan hak atas tanah dan bangunannya.
Namun, sampai dengan diajukannya gugatan akuo ini, pihak tergugat tidak melaksanakan perjanjian sewa beli tanah dan bangunan tertanggal 28 Desember 2007, maka perbuatan tergugat secara sah menurut hukum telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat. Baik, setelah duduk perkara yang dapat saya uraikan, maka adapun analisa yang dapat saya sampaikan ialah dalam hal ini yang menjadi penggugat ialah pembeli atas nama Samurung Siregar, sedangkan yang menjadi tergugat ialah penjual atas nama PT PLN Persero Sumatera Utara, Ceki General Manager PT PLN Persero wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan uraian gugatannya, penggugat telah mengirimkan somasi ke tergugat yang mana sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata, penggugat perlu mengirimkan somasi karena dalam perjanjian antara penggugat dan tergugat tidak tercantum jangka waktu pasti yang menyatakan bahwa setelah penggugat melunasi angsurannya, maka tergugat harus segera melaksanakan akta jual beli. Penggugat juga telah beritikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata karena telah melunasi angsurannya sebelum tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Prestasi yang dilanggar oleh tergugat ialah tidak berbuat sesuatu karena seharusnya apabila penggugat telah melunasi kewajibannya, maka tergugat dalam surat perjanjian sewa beli tanah dan bangunan antara PT PLN dan penggugat harus melaksanakan akta jual beli guna pemindahan hak dari PT PLN ke penggugat. Bentuk wan prestasi tergugat ialah tidak melaksanakan perjanjian karena tergugat tidak ada itikat baik sama sekali untuk melaksanakan kewajibannya perihal membuat akta jual beli setelah penggugat melunasi kewajibannya. Mengenai eksekusi, berdasarkan pasal 1242 KUH Perdata, tergugat tidak berbuat sesuatu, maka tergugat wajib melaksanakan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Hal-hal yang dituntut oleh penggugat berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata ialah pemenuhan prestasi dan ganti rugi, serta adapun sanksi yang diajukan penggugat untuk tergugat ialah ganti rugi dan membayar biaya perkara, serta menetapkan uang paksa atau duangsom sebesar Rp1.000.000 per hari bila mana tergugat telah lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal sanksi ganti rugi, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, maka tergugat dimintakan ganti rugi seluruh ongkos-ongkos yang pernah dikeluarkan oleh penggugat dan kerugian yang dialami penggugat, serta penggugat diperbolehkan menambahkan bunga dari kerugian biaya itu. Tetapi dalam perkara ini, penggugat tidak membebankan bunga kepada tergugat karena sebelumnya tidak diperjanjikan dalam perjanjian dan juga prestasi tergugat bukanlah terlambat dan menyerahkan uang. Dalam hal pembatasan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam pasal 1248 KUH Perdata, penggugat telah mengajukan ganti rugi terhadap tergugat yang mana ganti rugi itu merupakan akibat langsung yang muncul karena wan prestasi tergugat itu. Setelah itu, tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa ada hal yang memaksa atau overmah atau force major sebagaimana diatur dalam pasal 1244 KUH Perdata, sehingga tergugat tidak melaksanakan akta jual beli itu dikarenakan ada keadaan yang menghalangi tergugat untuk melaksanakan prestasinya, dan keadaan itu di luar kesalahan tergugat serta kejadian itu tidak dapat dihindari oleh siapapun, yaitu ada proses yang harus dilakukan tergugat guna memenuhi pengurusan jual beli itu, dan kewenangan untuk mengurus dan mengelola aset tergugat sudah ditarik menjadi kewenangan kantor pusat. Jenis overmah atau force major yang didalilkan oleh tergugat jika ditinjau berdasarkan penyebabnya ialah overmah atau force major karena kebijakan atau peraturan pemerintah. Sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh PT PLN yaitu kewenangan untuk mengurus dan mengelola aset tergugat sudah ditarik menjadi kewenangan kantor pusat. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan sifatnya, ialah overmah atau force major sementara karena masih butuh prosedur yang harus dilakukan tergugat guna memenuhi pengurusan jual beli itu.
Kemudian, jika ditinjau berdasarkan objeknya ialah overmah atau force majeure sebagian, karena sebenarnya kondisi itu masih dapat dipenuhi dan hanya butuh waktu lagi. Kemudian, jika ditinjau berdasarkan subjeknya ialah overmah atau force majeure subjektif atau relatif, karena bukan akibat yang timbul karena bencana alam atau keadaan darurat. Sehingga, tergugat dalam hal ini menyatakan bahwa tergugat tidak dapat dinyatakan wan prestasi, tergugat tidak bisa dipaksa memenuhi kewajiban-kewajiban prestasinya, dan tergugat tidak bisa dituntut membayar ganti rugi. Tetapi, amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam perkara ini ialah menyatakan bahwa eksepsi tergugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, sebagaimana menyatakan bahwa tergugat wan prestasi, menyatakan sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya surat perjanjian sewa beli tanah dan bangunan, menyatakan penggugat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut, dan memerintahkan tergugat untuk segera menyerahkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada penggugat dengan membuat akta jual beli di hadapan PPAT serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000. Sehingga dapat kita lihat bahwa petitum penggugat yang menyatakan adanya kerugian dan meminta tergugat untuk mengganti kerugian itu tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak beralasan hukum, serta overmah atau force majeure yang didalilkan oleh tergugat juga tidak diterima oleh majelis hakim karena overmah atau force majeure yang didalilkan oleh tergugat tidak dapat dibuktikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.